Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Sebelum belajar, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema muatan IPS keberagaman bangsaku. Indonesia terdiri atas berbagai jenis agama, suku bangsa, bahasa, dan budaya, termasuk salah satunya yaitu makanan tradisionalnya. Indonesia terdiri atas berbagai macam pulau-pulau, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari setiap daerah ini tentu saja mereka memiliki berbagai jenis ciri khas dalam daerahnya. Hari ini kita akan membahas ciri khas dari berbagai jenis daerah. Yang pertama, kita akan mulai dari Pulau Sumatera. Ya, Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat yang paling terkenal yaitu di daerah suku Minang. Suku Minang atau biasa disebut suku Padang. Nah, alat musik tradisionalnya yaitu saluang. Tarian tradisionalnya yaitu tari piring. Nah, tambahannya nama adatnya yaitu namanya rumah gadang, dan makanan tradisionalnya yaitu rendang. Selanjutnya kita akan pindah ke Pulau Jawa. Yang akan kita bahas Pulau Jawa yaitu daerah Jawa Barat. Jawa Barat salah satu kita ambil suku Sunda yang paling terkenal. Suku Sunda, kita memiliki alat musik tradisional yaitu angklung, gendang, kecapi. Nah, angklung ini dimainkan dengan cara digoyangkan, gendang dimainkan dengan cara dipukul, dan kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Selanjutnya, untuk tarian tradisionalnya, Jawa Barat punya tari merak. Nah, tari merak ini ciri khasnya adalah seperti burung merak. Selanjutnya kita pindah ke Pulau Papua, Provinsi Papua. Nah, di Provinsi Papua ini terkenal dengan suku Asmat. Suku Asmat dan memiliki alat musik. Alat musiknya itu namanya tifa, dimainkan dengan cara dipukul. Dan tariannya yaitu tari sajojo. Tari sajojo ini juga menggunakan tifa sebagai propertinya. Itu bisa dilihat gambarnya, penari itu juga memegang tifa. Nah, itu bentuk tifa, dia dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya, rumah adat di Papua yaitu namanya rumah adat Honai. Nah, dalam suatu kelas juga pasti teman-teman kalian memiliki keberagaman suku bangsa. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Gimana, ayo? Nah, ini dia contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, berteman dengan siapa saja.
Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Yang keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman. Yang kelima, cintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaat. Nah, selanjutnya kita simak cerita Udin berikut ini. Udin mendapat tugas dari guru untuk mengidentifikasi keragaman keluarganya. Keluarga Udin berasal dari Yogyakarta. Nah, ini dia untuk mengidentifikasi keragamannya. Kira-kira asal daerah keluarga Udin dari mana? Termasuk suku bangsa apa? Alat musik tradisionalnya apa? Rumah adatnya apa? Tarian tradisional namanya apa? Makanan khas tradisionalnya juga apa? Sekarang kita jawab ya. Ayo kita bantu Udin. Nah, asal daerah keluarga Udin yaitu, ya betul, Yogyakarta. Selanjutnya, termasuk suku bangsa apa Yogyakarta? Ya betul, suku Jawa. Selanjutnya, alat musik tradisionalnya namanya itu gamelan. Selanjutnya, rumah adatnya namanya rumah joglo. Tari tradisionalnya namanya tari serimpi. Dan makanan khas tradisionalnya yaitu gudeg. Nah, selanjutnya kalian juga punya tugas sama seperti Udin. Identifikasi keberagaman daerah di tempat tinggal atau keluarga. Nah, nanti dikerjakannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tinggal ganti keluarga kalian nanti. Asal daerah, suku bangsa, alat musik, rumah adat, tarian tradisional, makanan khasnya apa. Selanjutnya dikumpulkannya dengan format. Nah, kamu bisa foto seperti gambar yang ada di sini. Ya, dan juga kertasnya kalau misalnya saat difoto seperti itu tidak jelas, kertasnya bisa difoto juga dan dikumpulkan melalui japrik. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke muatan IPA. Di muatan IPA ini kita akan belajar tentang bunyi. Ya, bunyi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang keberagaman. Nah, salah satunya yaitu keberagaman alat musik di daerah-daerah Indonesia. Seperti yang kalian lihat di gambar, di situ ada berbagai macam jenis alat musik dari berbagai daerah. Nah, alat musik ini saat dimainkan pasti akan menghasilkan suara, bukan? Ya, misal kita ambil beberapa contoh ya. Alat musik di Indonesia, pertama angklung dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Saluang dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Lalu ada kecapi dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Kendang dari Jawa Barat dimainkan dengan cara ditabuh atau dipukul. Dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara ditabuh atau dipukul. Alat-alat musik yang dimainkan akan menghasilkan getaran atau gelombang suara. Gelombang suara itu juga biasa disebut gelombang longitudinal. Bunyi dapat dihasilkan dari benda yang bergetar. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras? Jumlah getaran semakin banyak dalam setiap detik, maka jumlah yang dihasilkan akan semakin keras. Lalu jumlah getaran dalam setiap detik disebut juga frekuensi. Jadi, frekuensi bunyi semakin besar, maka suaranya semakin keras. Apakah itu bunyi? Bunyi atau suara adalah getaran dari suatu benda yang merambat melalui medium.
Medium itu apa? Medium adalah zat perantara. Apa itu medium? Medium adalah zat perantara perambatan bunyi. Nah, medium itu terdiri dari satu zat padat, contohnya batu, besi, dan lain-lain yang teksturnya padat. Yang kedua, zat cair, contohnya air. Yang ketiga, zat gas, contohnya yaitu udara. Bunyi atau suara tidak dapat merambat pada ruang hampa. Sekarang, ayo kita melakukan percobaan untuk membuktikan suara merambat melalui benda padat, cair, atau gas. Pilih satu dari 3 percobaan pada buku tematik halaman 37-39, lalu tuliskan laporan kegiatan percobaan pada halaman 41, seperti contohnya di halaman 41 ya. Kirim sama melalui Japri. Jangan lupa kirim fotonya waktu kalian melakukan percobaan. Nah, ini dia. Mengingat lagi ya. Jadi, hari ini ada tugas IPS, yaitu mengidentifikasi seperti keluarga Udin. Lalu yang kedua, IPA-nya melakukan percobaan. Nah, kalau ini boleh dikumpulkan paling lambat besok. Paling lambat, ini salah. Dikumpulkan paling lambat besok jam 9 pagi. Ingat ya, jangan lupa diberi nama dan dikerjakan sesuai dengan petunjuk. Jika ada yang kan bisa langsung Japri Budia. Semangat terus Mbak Istanbul. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.